Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada Mujahid Febriani dengan NIM 200512140014. Yang kedua adalah Khairun Arin yang Aziza dengan NIM 200512140018. Yang terakhir ada saya Muhammad Akbar dengan NIM 200512140054. Di sini yang pertama adalah sistem antrian. Yang dimaksud sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. Fenomena menunggu adalah hasil langsung dari keacakan dalam operasi sarana pelayanan. Secara umum, kedatangan pelanggan dan waktu perbaikan tidak diketahui sebelumnya. Karena jika dapat diketahui, pengoperasian sarana tersebut dapat dijadwalkan sedemikian rupa sehingga akan sepenuhnya menghilangkan keharusan untuk menunggu. Dalam sistem antrian terdapat unit-unit yang memerlukan pelayanan menolak memasuki sistem antrian jika antrian itu terlalu panjangnya, yang lebih dikenal dengan istilah bulking. Pelanggan yang tidak sabar dan memutuskan untuk meninggalkan sistem sebelum dilayani dinamakan reneging. Terdapat 4 model pada sistem antrian. Di sini kita mengambil 2 model, yaitu single channel dan multi channel. Yang pertama adalah single channel. Studi kasus pada pompa bensin SPBU. PT SDT mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang operator bernama John. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan per mobil per jam. John dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Hitunglah soal-soal berikut untuk John. A. Tingkat intensitas kegunaan pelayanan. B. Jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. C. Jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. D. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem. E. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Di sini kita telah mengetahui bahwa lambdanya adalah 20 kendaraan per mobil per jam. Dan mu-nya adalah 25 mobil per jam. Penyelesaian dari yang A adalah tingkat intensitas kegunaan pelayanan, yaitu adalah P sama dengan lambda per mu, yaitu adalah 20 per 25 sama dengan 0,8. Yang B adalah jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Yang pertama adalah S sama dengan P per 1 min P, sama dengan 0,8 per 1 dikurangi 0,8, sama dengan 0,8 per 0,2, sama dengan 4. Atau LS sama dengan lambda per mu dikurangi lambda, yaitu adalah 20 per 25 kurangi 20, sama dengan 20 per 5, sama dengan 4. Jadi operator mengharapkan rata-rata 4 mobil dalam sistemnya. Yang kemudian adalah yang C, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Itu menggunakan rumus lambda pangkat 2 dibagi mu kurung buka, mu dikurangi lambda kurung tutup. Sehingga menghasilkan 20 pangkat 2 per 25 kurung buka 25 kurangi 20 kurung tutup. Menghasilkan 3,2. Jadi rata-rata mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,2 mobil. Dan yang sekarang adalah yang D. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem. WS sama dengan 1 per mu kurangi lambda. Sama dengan 1 per 25 kurangi 20. Sama dengan 1/5, yaitu adalah 0,2 jam. Jadi waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 0,2 jam. Dan yang terakhir adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Menggunakan rumus lambda per mu kurung buka mu kurangi lambda kurung tutup.
yaitu adalah 20/25 kurung buka 25 kurangi 20 kurung tutup sama dengan 0,16 jam. Jadi waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 0,16 jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Koiran Arini Aziza. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai multi-channel model pada studi kasus rumah sakit. Jadi dalam sebuah rumah sakit memiliki ruang gawat darurat RGD yang berisi 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Secara rata-rata, seorang dokter dan perawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Apabila pasien yang dihadapi hanya luka-luka ringan, maka mereka dapat melayani rata-rata 12 pasien per jam. Hitunglah soal-soal berikut. A. Tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan. B. Jumlah rata-rata pasien yang diharapkan dalam sistem. C. Jumlah pasien yang diharapkan menunggu dalam antrian. D. Waktu yang diharapkan oleh setiap pasien selama dalam sistem. Dan yang terakhir, waktu yang diharapkan oleh setiap pasien untuk menunggu dalam antrian. Nah, di sini sudah diketahui S sama dengan 3 bagian ruangan, kemudian lambda sama dengan 12 pasien per jam, dan mu sama dengan 15 pasien per jam. Probabilitas atau PO. Nah, di sini ada sigma dari N sama dengan 0 sampai S-1. Nah, di sini kan S-nya 3, berarti 3 min 1 sama dengan 2. Kemudian lambda per mu 12 per 5 pangkat N per N faktorial ditambah 12 per 5 pangkat 3 per 3 faktorial 1 min 12 per 3 kali 5 sama dengan 12 per 5 pangkat 0 ditambah 12 per 5 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 12 per 5 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 12 per 5 pangkat 3 per 3 kali 2 kali 1, 1 min 12 per 15. Hasilnya akan ketemu 0,0. Kemudian kita selesaikan. Yang poin A, tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan dengan rumus P sama dengan lambda per mu kali S. 12 per 5 kali 3. 12 per 15 sama dengan 0,8. Kemudian di poin B, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan dalam sistem. LS sama dengan LQ plus lambda per mu. Nah, di sini kan LQ-nya belum diketahui, jadi kita mencari poin ke C dulu, yaitu mencari LQ. Jumlah pasien yang diharapkan menunggu dalam antrian. LQ sama dengan PO, buka kurung, lambda per mu pangkat 3 kali P per S faktorial, buka kurung, 1 min P tutup kurung pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan 0,056 dikali 12 per 5 pangkat 3 dikali 0,8 per 3 faktorial, buka kurung, 1 min 0,8 tutup kurung kuadrat. Kemudian 0,056 dikali 13,824 dikali 0,8 per 3 kali 2 kali 1 kali 0,04. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya ketemu 2,58 pasien. Nah, hasil dari LQ ini nanti akan dimasukkan di poin ke B, yaitu jumlah rata-rata pasien yang diharapkan dalam sistem. LS sama dengan LQ plus lambda per mu sama dengan 2,58 plus 12 per 5. Akan ketemu hasilnya 4,98 atau setara dengan 5 pasien. Poin ke D, waktu yang diharapkan oleh setiap pasien selama dalam sistem. WA sama dengan WQ plus 1 per mu. Nah, di sini kan WQ-nya belum diketahui tuh, jadi kita mengerjakan poin yang E dulu. Waktu yang diharapkan oleh setiap pasien untuk menunggu antrian, yaitu dengan rumus WQ sama dengan LQ per lambda, sama dengan 2,58 per 12 sama dengan 0,215 jam.
Setelah kita mengetahui WQ-nya, kita masukkan ke dalam poin yang waktu yang diharapkan oleh setiap pasien selama dalam sistem. WS sama dengan WQ plus 1 per mu sama dengan 0,215 plus 1 per 5 sama dengan 0,415 jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mutiara. Baik, tadi telah dijelaskan mengenai studi kasus sistem antrian lengkap dengan perhitungan manualnya. Di sini, kami membuat aplikasi untuk mempermudah menghitung metode sistem antrian. Di sini kami memilih dua model, yaitu single channel dan multi channel. Berdasarkan studi kasus serta perhitungan tadi, saya akan mencoba mengimplementasikannya pada aplikasi. Yang pertama kita coba adalah single channel. Di sini terdapat rata-rata kedatangan atau lambda, rata-rata waktu pelayanan atau mu, dan juga kolom hasil. Kita implementasikan langsung pada studi kasus tadi. Di sini diketahui lambdanya adalah 20 dan mu-nya 25. Yang pertama kita cari adalah tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P. Pada aplikasi hasilnya adalah 0,8 sama dengan perhitungan manual. Selanjutnya yang kita cari adalah jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem atau LS. Di sini hasilnya adalah 4 sama seperti perhitungan manual. Selanjutnya adalah jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian atau LQ. Pada aplikasi hasilnya 3,2 sama seperti perhitungan manual. Selanjutnya adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau WS. Di sini hasilnya adalah 0,2 sama seperti perhitungan manual. Selanjutnya adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian atau WQ. Hasilnya di sini adalah 0,16 sama seperti perhitungan manual. Semua hasilnya sesuai dengan perhitungan manual. Selanjutnya adalah metode multi-channel. Langsung saja kita implementasikan. Di sini ada rata-rata kedatangan atau lambda, rata-rata waktu pelayanan, mu, jumlah server yang melayani atau S, probabilitas tidak ada pelanggan atau P0, dan juga adalah kolom hasil. Langsung kita implementasikan pada studi kasusnya. Di sini diketahui S-nya adalah 3, lambdanya 12, mu-nya 5, dan probabilitasnya 0,056. Kita yang pertama mencari tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P. Di sini hasilnya 0,8 sama seperti perhitungan manual. Selanjutnya adalah jumlah rata-rata pasien yang diharapkan dalam sistem atau LS. Di sini hasilnya 4,98 sama seperti perhitungan manual. Selanjutnya adalah jumlah pasien yang diharapkan menunggu dalam antrian atau LQ. Hasilnya adalah 2,58 sama seperti perhitungan manual. Selanjutnya adalah waktu yang diharapkan oleh setiap pasien selama dalam sistem atau WS. Hasilnya 0,41 sama seperti pada perhitungan manual. Selanjutnya, waktu yang diharapkan oleh setiap pasien untuk menunggu dalam antrian atau WQ. Di sini hasilnya adalah 0,215 sama seperti perhitungan manual. Ya, kedua metode pada aplikasi yang kami buat menunjukkan nilai yang sama dengan perhitungan manual. Jadi, aplikasi ini akurat untuk membantu mempermudah perhitungan sistem antrian pada metode single channel dan multi channel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sudah dijelaskan beberapa
penjelasan dari kelompok kami mengenai studi kasus dari sistem antrian. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.